Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan percobaan yang ketujuh pada modul 8 tentang FreeRTOS Task Management pada praktikum sistem embedded. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya saya izinkan untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Purwoda Farel dengan NIM 400403246200003. Mata kuliah Praktikum Sistem Embedded dari kelas Praktikum A Angkatan 2024, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari praktikumnya tersebut. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada modul 8 ini yaitu di mana modul ini dirancang untuk membangun kompetensi mahasiswa dalam memahami dan mengimplementasikan sistem operasi waktu yang nyata pada platform embedded. Nah, setelah menyelesaikan modul ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan fundamental antara pendekatan bare metal dan RTOS dan merancang arsitektur multitasking menggunakan FreeRTOS serta menganalisis perilaku scheduler dalam berbagai skenario beban kerja. Nah, mahasiswa juga diharapkan mampu mengelola memori stack dan heap secara aman, mencegah stack overload, dan mengimplementasikan komunikasi antar task menggunakan QW dan semapur. Konteks aplikasi mengacu pada project. Nah, AquaGuard ini adalah sistem penjaga akuarium bernilai tinggi yang membutuhkan respon secara real time, yaitu 24/7. Nah, dimana yang pertama ada task management. Nah, jadi itu task management fungsinya untuk membuat, menjalankan, dan menghapus task FreeRTOS secara terstruktur. Yang kedua ada scheduler dan priority, yang dimana ini merupakan untuk memahami preemptive dan kooperatif dan time scaling scheduling. Yang ketiga ada manajemen memori, yaitu mengelola stack dan heap, yaitu dimana kita bisa mencegah overload dan memory leak. Yang keempat yaitu troubleshooting, yang dimana itu mendiagnosis priority inversion, timing jitter, dan data corruption. Yang terakhir implementasi HW, yaitu mengimplementasikan pada STM32F103C8T6 dan ISP32 dual core. Nah, dimana kita masuk ke konsep sistem embeddednya terlebih dahulu. Jadi, sistem embedded adalah sistem komputasi khusus yang dirancang untuk melaksanakan fungsi tertentu secara efisien dalam keterbatasan sumber daya seperti memori, daya, dan waktu eksekusi. Berbeda dari komputer serbaguna, sistem embedded beroperasi langsung pada perangkat keras target tanpa abstraksi sistem operasi umum. Karakteristik utamanya meliputi deterministik, waktu respon, konsumsi daya rendah, ukuran footprint kecil, serta keandalan tinggi dalam kondisi industri. Sistem ini menjadi tulang punggung otomasi modern, mulai dari sensor IoT, aktuator robot, hingga sistem kendali industri yang memerlukan respon presisi dalam order milidetik. Nah, arsitektur sistem embedded meliputi pertama ada application layer, yang kedua ada RTOS atau FreeRTOS API, yang ketiga ada HAL atau BSP yaitu hardware abstraction, yang terakhir ada hardware, MCU, sensor, dan aktuator. Nah, domain aplikasinya contohnya yang pertama ada robotika dan otomasi yaitu kontrol servo, navigasi, PID loop, yang kedua ada IoT dan smart sensor, yang ketiga ada industri 4.0, yang keempat ada automotive issue, yang kelima ada medical device, dan terakhir ada aquaculture atau AquaGuard. Nah, kita masuk ke pengertian RTOS. Jadi, RTOS itu singkatan dari Real Time Operating System atau yang disingkat dari RTOS. Adalah sistem operasi yang dirancang untuk merespon data dan event dalam batas waktu yang telah ditentukan dan deterministik. Nah, konsep real time ini bukan berarti pemrosesan yang sangat cepat, melainkan tepat waktu sesuai deadline yang ditetapkan. RTOS menjamin bahwa setiap task kritis dieksekusi dalam window waktu tertentu, sehingga kegagalan memenuhi deadline dapat dideteksi dan ditangani. FreeRTOS sebagai implementasi RTOS paling populer untuk embedded hanya membutuhkan 10 KB RAM untuk kernel dasar, menjadikannya ideal untuk microcontroller seperti STM32 dan ISP32 dalam aplikasi IoT, robotika, dan otomasi industri. Nah, contohnya yaitu dalam hard real time, yaitu airbag ECU, flight control, dan pacemaker, dan soft real time yaitu video streaming, audio buffer, dan UI responsif.
Untuk frame real time yaitu data logger, sensor polling, aquaguard. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan RTOS dan bare metal atau super loop. Bare metal adalah pendekatan bare metal mengeksekusi seluruh logika program dalam satu loop tak terbatas. Semua task dijalankan secara sekuensial, yang dimana kita menjalankan task A, task B, task C berulang tanpa berhenti. Nah, alurnya yaitu sekuensial, deterministik, sederhana. Nah, kelemahannya adalah apabila satu proses mengalami blocking atau misalnya menunggu respons sensor lambat, seluruh sistem ikut tertahan pada aquaguard. Jika sensor pH membutuhkan 500 milisecond, alarm kebocoran pompa yang harus merespon dalam 10 milisecond gagal dieksekusi tepat waktu. Nah, inilah bottleneck fatal arsitektur super loop. Nah, selanjutnya yaitu RTOS atau Free RTOS. Nah, RTOS memecah program menjadi task-task independen yang dikelola oleh scheduler preemptif. Setiap task memiliki prioritas dan scheduler memastikan task dengan prioritas tertinggi selalu mendapatkan CPU pertama. Nah, alurnya dimana berbasis task independen dengan scheduler. Nah, keunggulannya yaitu critical event task dan dapat langsung menginterupsi task prioritas rendah. Pada aquaguard, alarm suhu prioritas 10 akan langsung preemptive task logging data pada prioritas yang kedua, menjamin waktu respon kurang dari 1 milisecond. Nah, trade-off-nya yaitu terdapat overhead context switching dalam order mikrodetik, yang dimana dapat diabaikan untuk keuntungan responsivitas. Nah, ini kan contohnya nih ada task 1 prioritas 3, task 2 prioritas 2, dan critical prioritas 10 gitu. Selanjutnya yaitu pengenalan atau sejarah dari FreeRTOS. Nah, FreeRTOS ini adalah sistem operasi waktu yang nyata open source yang dikembangkan oleh Richard Barry pada tahun 2003 dan kini dikelola oleh Amazon Web Services atau AWS dengan ukuran kernel hanya 10 KB RAM. FreeRTOS menjadi pilihan domain untuk microcontroller resource constraint. Platform ini mendukung lebih dari 40 arsitektur prosesor termasuk ARM Cortex-M atau STM32 dan Extensa LX6 atau LX7 yaitu ESP32. Nah, FreeRTOS menyediakan primitif sinkronisasi lengkap, task, WW, Smapur, Mutex, Time Software, dan Event Group yang menjadikannya fondasi kokoh untuk sistem embedded produksi level industri. Nah, yang pertama ada primitif atau kooperatif. Nah, yang dimana ini mendukung kedua mode scheduling, yang dimana prioritas 0 sampai 24 pada ESP32, kedua ada sinkronisasi aman, mutex, mapur, biner, counting, mencegah race condition, ketiga ada QWN buffer, stream buffer, dan message buffer untuk komunikasi antar task, yang keempat ada software timer, timer periodik, dan one shot tanpa blokir hardware timer. Kelima ada stack overflow, deteksi otomatis via hook, via application stack overflow hook. Yang terakhir ada AWS FreeRTOS integrasi Cloud AWS IoT, Auto Update, TLS atau MQTT built-in. Nah, selanjutnya itu ada arsitektur FreeRTOS. Arsitektur FreeRTOS diorganisir dalam lapisan abstraksi hierarkis. Application layer berisi kode pengguna yang memanggil FreeRTOS API. API layer menyediakan antarmuka standar seperti XTaskScript, SQWSN. Nah, kernel layer mengelola scheduler, task list, dan context switching. Port layer mengadaptasi kernel ke hardware target melalui assembly. Spesifik arsitektur hardware layer adalah MCU fisik dengan register, timer, dan interrupt controller. Desain berlapis ini memungkinkan probabilitas kode 95% antara STM32, ESP32, dan platform ARM Cortex-M lainnya tanpa modifikasi signifikan. Pertama ada application layer, kode pengguna, task, ICSR main. Kedua ada FreeRTOS API. Ketiga ada kernel core, yang keempat ada port layer, dan yang terakhir ada hardware layer. Komponen kernel FreeRTOS yaitu tar C, QWC, timer C, event group C, headend C, list C, port C. Nah, sekarang ada task and task control block. Task dalam FreeRTOS adalah fungsi C mandiri yang berjalan seolah-olah memiliki prosesor sendiri. Setiap task memiliki task control block, struktur data internal kernel yang menyimpan seluruh konteks eksekusi. TCB merupakan kartu identitas yang digunakan scheduler untuk mengelola, menangguhkan, melanjutkan, dan menghapus task. Saat task diciptakan dengan XTaskScript, kernel mengalokasikan TCB dari heap dan stack task dari area memori yang ditentukan. FreeRTOS menggunakan linked list untuk mengorganisir TCB berdasarkan state, ready, block, and suspend. Selanjutnya itu task states. FreeRTOS mendefinisikan 4 state task yaitu running, aktif di CPU mas 1 per core, ready, siap dieksekusi, antri scheduler, dan block,
menunggu event atau delay efisien karena tidak mengonsumsi CPU, dan suspend dihentikan manual via Vitas suspend. Transisi antar state dikelola sepenuhnya oleh kernel berdasarkan prioritas event dan timeout yang dikonfigurasikan programmer. Ini seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu scheduler FreeRTOS. Scheduler FreeRTOS adalah komponen kernel yang bertanggung jawab memutuskan task mana yang mendapat akses CPU yang pada setiap saat. Scheduler beroperasi berdasarkan algoritma fixed priority preemptive, di mana task dengan prioritas tertinggi dalam stand ready selalu dieksekusi. Tick interrupt atau config tick rate hertz memicu scheduler secara periodik untuk mengevaluasi ulang task mana yang harus berjalan. Pada ESP32, scheduler berjalan dengan 100 Hz default. Ticknya yaitu sama dengan 10 millisecond, sedangkan STM32 biasanya 1000 Hz, yaitu ticknya 1 millisecond. Nah, selanjutnya yaitu ada priority dan preemption. Prioritas menentukan urutan akses CPU antar task. FreeRTOS menggunakan angka lebih tinggi untuk prioritas lebih tinggi. Berbeda dengan beberapa RTOS lain, STM32 mendukung hingga 56 level prioritas, sedangkan ESP32 mendukung 25 level, 0 sampai 24. Preemption adalah mekanisme di mana scheduler secara paksa mengambil alih CPU dari task yang sedang berjalan apabila ada task prioritas lebih tinggi masuk ke state ready bahkan di tengah eksekusi, yang dimana ini memastikan event kritis selalu mendapatkan layanan segera tanpa menunggu giliran. Nah, selanjutnya ya di sini ada context switching. Context switching adalah proses menyimpan state task yang sedang berjalan. Contohnya ada task A dan memulihkan state task berikutnya yaitu task B. State yang disimpan mencakup program counter atau PC, stack pointer atau SP, seluruh register general purpose atau CPU, dan dimana CPU-nya yaitu R0 sampai R12 pada ARM Cortex-M, dan status register atau XPSR. Proses ini dilakukan oleh fungsi port C, spesifik arsitektur menggunakan institusi assembly. Durasi context switch pada ARM Cortex-M3 sekitar 1-12 mikrodetik, tergantung jumlah register yang disimpan. Overhead minimal untuk keuntungan multitasking yang diperoleh. Contohnya ada task A running, save context A, push register, scheduler pilih task B, restore context B, pop register, dan task B-nya running gitu. Nah, selanjutnya ada stack management atau manajemen memori stack per task. Setiap task FreeRTOS memiliki stack pribadi yang dialokasikan saat X task dipanggil. Stack menyimpan variabel lokal, parameter fungsi, alamat return, dan nilai register CPU. Konteks ukuran stack ditentukan dalam parameter useStackDepth dalam words 4 byte pada STM32 dan bytes pada ESP32. Sekarang, kesalahan menghitung ukuran stack menyebabkan stack overflow yang mengkorupsi memori task lain dan menyebabkan sistem crash. FreeRTOS menyediakan mekanisme deteksi via useTask get stack high watermark dan config check for stack overflow untuk monitoring runtime. Di sini ada heap management. Nah, FreeRTOS menggunakan heap terpusat sebagai area memori bersama untuk mengalokasikan TCB task, stack, WW, SMAPO, dan mutex secara runtime. Karena embedded system tidak memiliki sistem operasi memori standar, FreeRTOS menyediakan 5 implementasi heap manager, heap 1 sampai heap 5 dengan trade-off berbeda antara simplicitas, fragmentasi, dan kemampuan free. Pemilihan algoritma heap yang tepat bergantung pada kebutuhan sistem, apakah task dibuat atau dihapus secara dinamis, apakah fragmentasi memori menjadi concern, dan seberapa deterministik alokasi harus dilakukan. Selanjutnya ada Vitas delay dan Vitas delay until. FreeRTOS menyediakan dua fungsi delay dan Vitas delay until. Keduanya memindahkan task ke state block sehingga CPU dapat digunakan task lain selama periode tunggu jauh lebih efisien daripada busway loop. Perbedaannya yaitu Vitas delay menghitung delay dari titik fungsi dipanggil sehingga akumulasi jitter dari waktu eksekusi task. Vitas delay until menghitung dari titik referensi waktu absolut sehingga cocok untuk siklus periodik zero dive seperti sensor polling setiap tepat 100 milisecond. Nah, selanjutnya ada implementasi FreeRTOS pada STM32F103C8T6, STM32F103C8T6 atau Blue Pill menggunakan ARM Cortex-M3 single core 72 MHz dengan RAM 20 KB dan flash 64 KB. FreeRTOS diintegrasikan melalui
dengan middleware CMSIS RTOS V1 atau V2 SysTick. Timer dikonfigurasi sebagai tick interrupt dengan frekuensi default 1000 Hz 1 millisecond per tick. Start diukur dalam words 4 byte sehingga nilai 128 di extra script berarti 512 byte. Watchdog IWDG diaktifkan secara mandiri via HAL untuk proteksi sistem dari hang. Selanjutnya yaitu implementasi FreeRTOS pada ESP32. ESP32 hadir dengan FreeRTOS yang telah dimodifikasi oleh Espressif dalam ESP IDF untuk mendukung dual core atau SMP. Start diukur dalam bytes atau bukan words seperti STM32 sehingga nilai minimal adalah 1024 byte. ESP32 memiliki task watchdog timer atau TWDT terintegrasi yang dapat mendeteksi task yang lebih dari batas waktu. Konfigurasi dilakukan melalui menu config dan FreeRTOS API standar sepenuhnya kompatibel dengan tambahan ekstensi ekspresif seperti Extas, Create Pin to Core untuk core affinity. Selanjutnya yaitu dual core dan core affinity pada ESP32. ESP32 memiliki dua core ekstensa LX6 yang beroperasi secara paralel menggunakan FreeRTOS SMP atau Symmetric Multiprocessing yang dimodifikasi ekspresif. Core 0 secara default menangani Wi-Fi, Bluetooth, dan sistem stack. Core 1 tersedia untuk aplikasi pengguna. Core Affinity memungkinkan programmer menentukan task berjalan di core spesifik via task create pin to core atau membiarkan scheduler memutuskan secara otomatis. Nah, perbandingan STM32 dan ESP32, pemilihan platform microcontroller sangat mempengaruhi desain sistem FreeRTOS. STM32 F103C8T6 unggul dalam determinisme waktu yang nyata dan konsumsi daya rendah untuk aplikasi kontrol industri berdaya baterai. ESP32 unggul dalam konektivitas wireless terintegrasi dan kemampuan dual core untuk sistem IoT yang memerlukan multitasking intensif sekaligus komunikasi cloud. Nah, di sini terdapat program dari percobaan yang ke-8, modul 7. Di sini kita menggunakan board ESP32. Nah, pada praktikum kali ini, di sini yaitu materinya tentang FreeRTOS. Jadi, kita menjalankan task 1 dan task 2 secara bersamaan. Nah, di sini terdapat program main CPP-nya dan ada platform I/O. Nah, platform I/O ini berfungsi untuk mengupload program ke ESP32. Nah, di sini kan ada muncul nih, udah muncul output terminalnya, dimana di sini pas sudah saya jalankan muncul tulisan task 1 dan task 2 secara berbarengan, dimana task 1 nya ini kan waktu timenya tuh 328.043 milisecond dan LED state satunya tuh nyala atau 1 dan counternya tuh akan menghitung yaitu 657, maka core-nya tuh nilainya 0, sedangkan untuk task 2 nya nilai counternya 1434 dan jarak atau distance-nya itu 43,5. Nah, ini kita seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti dia terusan ngebaca task 1 dan task 2 nya secara real time dan ngeberhentinya pada saat kita ingin diberhentikan gitu, kayak dipencet. Nah, ini kan masih ada. Oh ya, kita di sini kan menggunakan sensor HCSR 04. Nah, jadi itu dia mengukur jarak dari benda yang akan kita ukur gitu, atau objeknya tuh bebas. Nah, di sini pada praktikum ini saya menggunakan objeknya yaitu berupa handphone agar terhitung kayak berapa jarak sejauh berapa sih handphonenya kayak di otak-atik gitu. Oke, ini merupakan percobaan satu menggunakan ESP32 di mana menggunakan sensor 1 dan LED, di mana LED itu menggunakan task 1 dan HCSR itu menggunakan task 2. Di mana kita menggunakan yang namanya RLS, Real Operation System. Jadi itu merupakan programnya di mana itu bisa menjalankan task atau task secara bersamaan gitu, secara scheduling.
Jadi kita bisa menjalankan itu secara bersamaan menggunakan per tax. Misalkan di sini saya menggunakan LED di tax 1, menyalakan LED selama 0,5 detik ya teman-teman, 0,5 detik. Terus di sini pembacaan sensor ACSR 04 itu selama 1 detik teman-teman. Nah di sini dapat terlihat di serial monitornya bisa membaca dan memberikan distance 15 sampai 17 cm ya teman-teman, seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini terdapat percobaan yang kedua, yaitu kita menggunakan board STM32. Nah, di sini untuk cara kerjanya masih sama seperti yang percobaan pertama, cuman bedanya kita menggunakan STM32 F103C8T6. Nah, bedanya sama ISP itu apa sih? Nah, jadi karena ISP itu tidak membutuhkan FTDI, sedangkan STM32 itu membutuhkan memakai FTDI tambahan untuk membaca si board STM32. Nah, di sini tas 1 dan tas 2 itu jalan secara bersamaan, di mana tas satunya itu lebih cepat untuk mengirimkan datanya dari board STM32, dan di mana kita pada percobaan yang kedua menggunakan sensor temperatur atau sensor DHT22. Nah, di sini terlihat kalau tas satunya itu di jalan waktu terlebih dahulu dibanding ke tas 2. Nah, tas satunya itu tas satunya itu tuh indikator dari LED. Nah, dimana jika kalau LED-nya nyala, maka dari output terminalnya itu tertera angka 1. Nah, sedangkan untuk indikator LED 0, maka LED-nya akan mati dan counter akan menghitung sesuai dengan LED mati dan LED nyalanya. Jika LED mati, maka counter menghitung lebih kecil nilainya. Seperti contoh, nah LED 0 kan nilainya tuh ada 808. Nah, sedangkan LED satunya itu 809. Sedangkan untuk nilai core-nya itu sendiri yaitu masih sama, yaitu 0. Nah, counternya tuh menghitung secara berurutan juga. Kayak counternya tuh menghitung kayak mengirimkan datanya tuh udah seberapa banyak sih itu. Nah, di sini udah sampai mencapai 416, 417, 418 sampai kita memberhentikan si programnya tersebut. Nah, di sini saya mengatur-ngatur sensornya ya, teman-teman. Bisa dilihat untuk temperaturnya juga berubah, di mana temperaturnya semakin lama semakin naik. Nah, dikarenakan di sini saya menggunakan korek api untuk menaikkan suhu atau temperatur dari sensor DHT22. Nah, makin lama makin naik, di mana di sini juga keterangan bahwa ada persenan jika suhunya semakin naik, maka counter juga akan nilainya semakin naik. Nah, jika temperaturnya semakin menurun, maka counternya juga akan menurun. Nah, di sini juga ada selain temperatur, saya juga menghitung kelembapan dari ruangan pada praktikum tersebut. Nah, gitu teman-teman. Nah, di sini ada codingan platform I/O untuk mengupload programnya. Nah, gitu. Mungkin itu saja dari penjelasan programnya. Oke, baik teman-teman, ini jadi merupakan hasil output atau hasil percobaan dari RTOS untuk dari STM32 F107T6, yang dimana di sini tab 1 untuk menyalakan LED dan tab 2 untuk menyalakan sensor. Saya di sini sensornya menggunakan sensor DHT22, terus di sini ada LED-nya di tab 1. Nah, dimana ketika tab 1-nya itu nyala, terus langsung dia lanjut ke task kedua. Ini sesuai dengan perumusan RTOS Real Operational System. Teman-teman, di sini ada LED 1, artinya dia 1. Nah, di sini counter yang artinya dia sudah pengulangan beberapa kali gitu. Di sini udah sampai 800 kali karena ini sudah saya running sudah cukup lama, teman-teman. Kayak gitu. Nah, di sini dapat terlihat LED-nya dia mulai kedap-kedip ya, teman-teman. Nah, di sini terlihat task 1, task 2. Teman-teman bisa amati. Coba saya lakukan perubahan terhadap perubahan suhu ya, teman-teman, menggunakan korek api. Apakah dia akan berubah ya suhunya? Nah, perhatikan di sini. Nah, di sini dia suhunya dia mulai agak naik ya, teman-teman. Di sini saya nyalakan apinya. Nah, itu cukup. Nah, di sini dia mulai di 34. Nah, untuk LED-nya di sini default ya, teman-teman, karena tidak saya atur apa-apa. Seperti itu. Mungkin
cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini terdapat program untuk project dari FreeRTOS. Nah, di sini kita memakai konsep di mana task 1 dan task 2-nya itu berjalan secara berbarengan gitu, di mana task 1-nya itu mengirimkan data berupa sensor suhu, yaitu sensor DHT22, di mana sensor DHT22 ini mengirimkan datanya berupa suhu dan kelembapan. Dan di sini juga kelompok kami menambahkan statusnya, yang dimana ketika nilai suhunya sudah mencapai batas-batas nilai tertentu, maka statusnya akan berubah secara real time sesuai dengan kondisi ruangannya. Dimana di sini pada proyek kali ini kelompok kami menggunakan suhu, dimana ketika nilai suhunya mencapai 30 derajat Celcius ke atas, maka statusnya akan berubah menjadi panas. Nah, sedangkan untuk range dari nilai 25 sampai 30 itu, maka statusnya itu masih normal. Dan ketika nilai suhunya itu di bawah 25, maka statusnya akan berubah menjadi dingin. Nah, di sini kan ada programnya nih. If data suhu kurang lebih 30. Nah, kondisinya berapa? Nah, kita menggunakan fungsi dari if else gitu. Nah, di sini ketika nilai suhunya makin lama makin rendah, maka kelembapannya juga ikut makin rendah ya teman-teman. Bisa dilihat di sini. Dan statusnya ketika nilainya masih 29, maka statusnya juga akan normal gitu. Nah, kita lihat lagi di sini suhunya lama-lama makin naik. Nah, pada percobaan ini saya tuh menaikkan suhunya menggunakan korek api. Nah, ini kan lama-lama naik ya teman-teman, secara real time untuk pembacaan programnya. Dimana ketika dari nilai 30 dia langsung lonjakan ke nilai 33,30. Nah, maka langsung berubah otomatis statusnya yaitu panas. Nah, di sini terbukti ya teman-teman kalau misalkan FreeRTOS-nya itu berjalan dengan sesuai teori. Nah, sesuai teori dan sesuai task 1 dan task 2 itu secara berbarengan gitu ya teman. Nah, ini jadi merupakan project yang dimana di sini kita mengapresiasi dan mengapresiasi lebih ke ini menggabungkan task 1 dan task 2 seperti itu. Jadi nanti task 1 akan mempengaruhi task 2, yang mana task 1 ini membaca sensor suhu, di mana di sini ada status normal ya teman-teman dengan kelembapan sekian, dan nanti akan ngaruh ke LED di sini. Nah, di sini ini ada 3 kategori, normal, panas, sama di sini dapat dilihat sama dingin. Nah, kondisi dingin ini lebih dari 25 itu normal. Kalau dingin itu kecuali, berarti di bawahnya 25 ya teman-teman. 25 sampai 30 itu normal, 30 ke atas itu panas. Nah, di sini dengan kondisi 30 panas. Nah, di sini suhu saat ini real time-nya itu normal teman-teman. Coba kita nyalain dengan korek api. Nah, oke, di sini teman-teman perhatikan LED-nya. Di sini LED-nya seperti itu ya. Nah, di sini saya coba naikin lagi suhunya. Dia 29, 30 udah. Nah, ini dia jadi kedap-kedip karena yang terbaca di yang terbaca di sini. 30 derajat. 37 derajat. Oke, mungkin itu aja project dari saya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir debugging best practice dan referensinya ada. Nah, yang pertama debuggingnya ada priority inversion, timing jitter, data corruption. Nah, jadi kesimpulannya yaitu FreeRTOS memungkinkan sistem embedded multitasking yang deterministik dan responsif dengan memahami life cycle task, algoritma scheduler, manajemen memory stack atau hype, dan mekanisme sinkronisasi. Mahasiswa dapat merancang sistem embedded profesional yang mampu menangani sensor polling presisi, alarm instan, dan komunikasi IoT secara simultan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Bye-bye.